Halo semua, kali ini kita akan membahas soal hidrokarbon pertama. Nah, ada 4 soal yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama, kita diminta menentukan jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Ada bagian yang belum kita jabarkan. Contohnya, di sini kita menjumpai C2H5. Agar mudah, kita jabarkan terlebih dahulu. C2H5 terdiri dari 2C seperti ini. Lalu di sebelah atas ini iya CH3 karena tangannya sudah terpakai satu. Di bawahnya betul CH2. Begitu juga dengan C2H5 yang di sini. Nah, ini juga lebih baik kita jabarkan seperti yang tadi kita jabarkan. Sama ya, CH2 dan di ujungnya CH3. Oke. Masih ingat kan pengetahuan C primer? Atom C primer adalah suatu atom C yang mengikat satu atom C yang lain secara langsung. Berarti atom C primer itu pada dasarnya karena telah terpakai satu sehingga hanya 3 buah. Nah, kita cari di sini ada berapa atom C primer? Kita tuliskan. Kita tuliskan 1, kita hitung ya. Lalu 2, lalu 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita tuliskan ada 6 atom C primer. Lalu kita masuk ke C sekunder. Nah, C sekunder sendiri itu adalah suatu C ya, C sekunder berarti satu atom C yang mengikat 2 atom C yang lain secara langsung. Berarti sisa hanya berapa? Iya, 2. Kita hitung ada berapa C sekunder di sini? 1, kemudian 2, 3, 4, masih ada di sini 5. Kita tuliskan ada 5. Oke. Lalu beralih ke C tersier. C tersier adalah C ya yang mengikat 3 atom C yang lain secara langsung, maka sisa hanya 1. Kita hitung ada berapa atom C tersier di sini? 1 dan 2. 2 ya. Lalu yang terakhir adalah C kuaterner. Nah, C kuaterner adalah suatu atom C ya, C kuaterner di mana dia mengikat 4 atom C yang lain secara langsung. Maka di dalam struktur ini hanya terdapat 1 atom C kuaterner di sini. Nah, kita jumlah total, kalau kita jumlah total 6 tambah 5, 11 tambah 2, itu 13 tambah 1, 14. Jadi totalnya 14. Nah, kalau kita hitung harus sama persis di dalam struktur yang ada. Berarti sudah betul. Untuk soal nomor 2, kita diminta memberi nama IUPAC atau nama internasional senyawa alkana. Karena di sini rantainya adalah rantai yang berikatan tunggal atau jenuh. Nah, langkah yang pertama adalah pilih rantai C terpanjang. Nah, rantai C terpanjang itu adalah rantai induknya nanti. Kalau kita pilih, nah ini. Boleh tidak ke atas? Boleh saja, karena tambahan ke atas itu C2H5 2 buah, sementara kalau kita lurus ke kanan juga 2 buah. Berarti kita boleh ke atas, boleh juga lurus ya. Nah, ini kita mendapatkan induknya. Nah, sekarang di luar induknya kita anggap sebagai cabang. Nah, untuk yang CH3 di bawah dan di atas sama ya. Ini kita kenal karena C-nya 1, itu cabangnya bernama metil. Sama, yang di atas juga metil. Nah, untuk yang C 2 buah, ini akan kita beri nama, karena 2 berarti ya betul, etil. Nah, setelah kita memilih induknya sudah, cabangnya sudah, maka induk ini harus kita beri nomor. Dari sebelah kiri atau dari kanan, prioritas untuk alkana adalah yang paling dekat dengan cabang. Kalau kita hitung dari sebelah kiri, ini cabangnya yang pertama ini nomor 3. Sementara kalau dari sebelah kanan juga sama ya, nomor 3 di sini. Dapat cabang semua. Nah, ketika sama-sama nomor 3 dapat cabang, maka kita harus memprioritaskan untuk cabang yang
terbanyak. Siapa yang lebih banyak antara metil dengan etil? Ya, tentu saja etil. Maka kita beri nomornya itu dari ujung sebelah kanan. Jadi 1 dan seterusnya. Nah, ini sampai nomor 7. Baru kita memberi nama. Nah, namanya itu kita mulai dari cabang dan kita dahulukan sesuai abjad. Jadi, etil dengan metil tentu saja dahulu etil. Etilnya berada di induk nomor 3. 3 strip etil. Kenapa kita pakai strip? Iya, strip ini menghubungkan antara angka ketemu huruf ya. 3 strip etil, lalu metilnya berada di nomor 4 dan 5. Maka kita tuliskan 4,5. Karena ada 2, berarti diberi awalan di metil. Nah, baru induknya. Induknya ada 7. 7 itu adalah heptana. Nah, maka senyawa ini memiliki nama 3 etil 4,5 dimetil heptana. Nah, untuk soal nomor 3 kita diminta memberi nama senyawa alkena. Kenapa alkena? Karena di sini terdapat ikatan rangkap 2. Untuk alkena sendiri ya, langkah pertamanya hampir sama dengan alkana, cuma dia harus memiliki, jadi di rantai induknya nanti harus melewati rangkap 2-nya. Maka ini harus lewat ini. Nah, ini nanti harus menjadi bagian dari induknya. Lalu kita ambil ke kiri. Nah, sampai sini antara lurus sama ke atas sama ya. Jadi dia sama-sama, tambahannya 1. Saya pilih lurus saja ya. Nah, ini induknya. Oke. Setelah kita pilih induknya, nah, di luar induk sama seperti tadi, kita anggap juga sebagai cabang. Ini 1 buah C dan ini 1 buah C, sama-sama bernama tepat sekali metil. Lalu ada cabang lain. Nah, cabang lain di sini adalah etil. Oke. Nah, untuk alkena sendiri, nomor 1 prioritas harus terdekat dengan posisi ikatan rangkap 2 di sini ya. Jadi nomor 1-nya dari ujung kanan. Seterusnya ini sampai 5. Nah, sampai nomor 8. Lalu kita akan memberi nama. Nah, namanya kita dahulukan cabangnya juga sama sesuai abjad. Jadi E dengan M. Nah, tentu saja duluan etil ya. Nah, etil di sini menempel di induk nomor 5. Jadi 5 strip etil. Lalu kita lanjutkan memberi nama. Kemudian metilnya ada di nomor 5 dan 7. Jadi kita tulis 5,7. Ada 2 buah, jangan lupa diberi awalan di ya, di metil. Jangan lupa untuk alkena sebutkan nomor rangkapnya. Jadi nomor rangkap ini kan diapit oleh nomor 1 dan 2. Maka kita harus memilih nomor yang kecil, nomor sebelumnya. Jadi 1, lalu induknya ada 8, maka kita sebut sebagai oktena. Nah, untuk ikatan rangkap yang berada di nomor 1 itu boleh tidak disebutkan. Jadi artinya ketika tidak disebutkan langsung 5 etil 5,7 dimetil oktena, itu artinya ikatan rangkap 2-nya berada di nomor 1. Nah, sampailah kita pada soal nomor 4, yakni memberi nama senyawa alkuna. Hampir sama sebenarnya langkahnya seperti pada tata nama alkena, yakni kita pilih rantai C terpanjang, tetapi harus melewati ikatan rangkap 3-nya di sini. Nah, sekarang kita memilih lurus atau ke bawah. Nah, ternyata kita harus memilih ke bawah, karena kalau kita pilih lurus hanya ada tambahan 1C, sementara kalau ke bawah di sini ada tambahan 2 rantai karbon, maka kita pilih ke bawah. Ini sebagai rantai induknya. Lalu cabangnya adalah sama. Jadi yang di atas dan yang di sebelah kanan. Ini sama-sama bernama metil.
Nah, nomor induk itu akan kita mulai dari ujung yang paling dekat dengan posisi ikatan rangkap 3, yakni dari sebelah kiri ya, karena rangkap 3-nya berada di sebelah kiri. Nah, ini ada dua nomor 7 dan 8. Lalu kita beri nomor cabangnya. Ini cabangnya berada pada nomor 4 dan 6. Jadi kita akan memberi namanya 4,6. Kita beri awalan di karena ada 2 buah metil, jadi dimetil. Kemudian rangkap 3-nya kita akan beri nomor. Karena dia diapit oleh nomor 2 dan 3, kita beri nomor yang kecil 2. Jadi nomor pengapitnya yang kecil 2. Lalu kita beri nama sesuai ini. Jumlahnya ada 8, maka kita beri nama oktuna karena dia termasuk alkuna, memiliki ikatan rangkap 3. Nah, cukup mudah bukan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih.